kali ini saya akan membacakan tugas pertama. Tugas pertama yaitu pertanyaan pertama, apa sajakah tema cerita yang ada di dalam kumpulan cerpen tersebut? Jawabannya, novel pertama menceritakan kisah tentang percintaan, yaitu sebuah kisah pernikahan yang dijodohkan. Kisah ini bertema tentang pasangan suami istri yang tetap menerima pernikahan ini walaupun tidak dalam cinta, tapi mereka melakukannya dengan melakukannya karena Allah, dan akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Novel kedua menceritakan seorang bapak menginginkan sebuah rangkaian bunga tulip dan mawar berwarna pastel, namun penjual toko bunga tak ingin menjualnya, akan tetapi penjual bunga tersebut memberikannya begitu saja karena untuk hadiah ulang tahun bapak itu. Next, pertanyaan berikutnya, apakah tema tersebut benar sebagai kebenaran umum? Jawabannya ya, karena cerita tersebut diambil dalam kisah nyata. Pertanyaan berikutnya, peristiwa-peristiwa apa sajakah yang dipilih untuk melayani tema tersebut? Cerpen pertama, peristiwa perjodohan. Cerpen kedua, peristiwa ulang tahun si bapak. D. Mengapa suatu cerita lebih menonjol daripada cerita yang lain? Karena di dalam cerita tersebut terdapat banyak hikmah yang dapat kita ambil. E. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu mengantarkan perjalanan hidup tokoh utama. Cerpen pertama, mereka dijodohkan tanpa adanya rasa cinta, tapi mereka mampu bertahan semata-mata karena Allah. Cerpen kedua, awalnya bapak itu ingin membeli bunga, namun penjualnya tidak ingin menjualnya karena mengetahui si bapak sedang berulang tahun, maka diberikanlah bunga itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Next, pertanyaan berikutnya, di mana dan kapankah peristiwa tersebut terjadi? Cerpen pertama, latar tempat di rumah DE, di ruang televisi, di kosan DE, di kamar DE. Latar waktu di pagi hari. Cerpen kedua, latar tempat toko bunga jalan. Latar waktunya pagi hari sekitar 10.30. Next, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter tokohnya? Cerpen pertama, DE rasa penasaran tinggi, ramah, tidak amanah, dan tidak sabaran. Anda genit, cekatan, kita tegas dan bijak, Ani mudah terbawa suasana. Pak Pos sabar dan sederhana, lelaki tanpa nama, pekerja keras, tekad kuat, tidak mudah putus asa, membuat penasaran dan konsisten. Cerpen kedua, bapak pembeli bunga, protagonis, aku tritagonis, pemilik toko bunga, figuran. Next, pertanyaan berikutnya, dari sudut pandang siapakah cerita-cerita tersebut diceritakan? Dari cerpen pertama, dari sudut pandang orang pertama. Cerpen kedua, orang pertama atau utama, orang pertama atau sampingan, orang ketiga. Next, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya? Pengarang menyampaikan amanatnya melalui teks ceritanya. Next, gaya bahasa apakah yang digunakan pengarang dalam cerita-cerita tersebut? Cerpen pertama menggunakan gaya bahasa asoniasi atau smile, atau bisa disebut sebagai perbandingan. Cerpen kedua menggunakan gaya bahasa baku. Next, apakah penggunaan gaya bahasa itu tepat, wajar, dan hidup? Ya, karena penggunaan gaya bahasa yang terdapat di dalam teks cerpen tersebut mudah difahami. Sekian dan terima kasih. Cerpen 1. Judul, Cinta Dalam Diam. Penulis Asma Nadia. Tema, cerpen ini menceritakan kisah tentang percintaan, yaitu sebuah kisah pernikahan yang dijodohkan. Kisah ini yang bercerita tentang pasangan suami istri yang tetap menerima pernikahan ini walaupun tidak didasari cinta, tapi mereka melakukannya karena Allah, dan akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Alur, cerpen ini menggunakan alur maju. Latar tempat di rumah DE, ruang televisi, kosan DE, dan kamar DE.
Penokohan. DE memiliki watak rasa penasaran tinggi, ramah, tidak amanah, dan tidak sabaran. Andra memiliki watak gesit atau cekatan. Ita memiliki watak tegas dan bijak. Ani memiliki watak mudah terbawa suasana atau baperan. Pak Pos memiliki watak sabar dan sederhana. Yang terakhir adalah laki tanpa nama, memiliki watak pekerja keras, tekad kuat, tidak mudah putus asa, membuat penasaran, dan konsisten. Sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Amanat. Ada 2 amanat dalam teks cerpen ini, yaitu yang pertama, jika seseorang telah memberikan sebuah kepercayaan kepada kita harus menjaga amanah orang tersebut. Jangan sampai kita melanggarnya, bahkan menyakiti hatinya. Yang kedua ada kerja keras, usaha, dan sabaran. Gaya bahasa. Cerpen ini menggunakan gaya bahasa asosiasi. Kelebihan, ceritanya sangat menarik, terutama untuk para remaja saat ini, dan covernya menarik. Kekurangan, tidak ada kekurangan di dalam cerpen ini. Dalam segi cover, tulisan, dan ceritanya mudah dipahami. Cerpen kedua berjudul Bersiap Kecewa, Bersedih Tanpa Kata-Kata. Penulis cerpen bernama Putu Wijaya. Cerpen bertema menceritakan seorang bapak menginginkan sebuah rangkaian bunga tulip dan mawar pastel. Namun penjual toko bunga tak ingin menjualnya. Akan tetapi penjual bunga tersebut memberikan begitu saja untuk hadiah ulang tahun si bapak. Alur dalam cerpen, alur maju, latar, toko bunga, dan jalan. Penokohan, bapak pembeli bunga sebagai tokoh protagonis, aku sebagai tokoh tritagonis, pemilik toko sebagai tokoh figuran. Sudut pandang, orang pertama atau sampingan, orang ketiga. Amanat dari cerpen yaitu, meskipun berada di lingkungan yang serba indah dan nyaman, hanya ada satu yang membuatnya merasa bahagia, nyaman, dan semangat menjalani hidup. Gaya bahasa, menggunakan gaya bahasa baku. Kelebihan cerpen, ceritanya mudah dipahami karena menggunakan bahasa baku. Banyak pelajaran yang dapat diambil dan covernya menarik. Tidak ada kekurangan di cerpen ini dalam segi cover, tulisan, dan ceritanya mudah dipahami. Nama Febri Sista Anggraini, absen 14 dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tugas yang kedua, yaitu mendata informasi yang terdapat dalam kedua buku kumpulan cerpen tersebut. Buatlah sebuah ulasan yang berisi penilaian terhadap kedua buku tersebut. Judul ulasan yang pertama yaitu Cinta Dalam Doa, yang terdiri identitas buku, judul buku Cinta Dalam Diam, penulis Sinema Minka, penerbit Bintang Media, kota terbit tidak ada, tahun terbit Mei 2017, jumlah halaman 368 halaman. Yang kedua ada pembukaan. Setelah pembukaan yaitu ada isinya, yang setelah ada isi itu ada penutup. Yang kedua, judul ulasannya yaitu Bersikap Kecewa, Bersedih Tanpa Kata-Kata. 1. Ada identitas buku, judul bukunya Bersiap Kecewa, Bersedih Tanpa Kata-Kata. Terus penulisnya ada Putu Wijaya. Penerbit tidak ada, kota terbit tidak ada, tahun terbit tidak ada, jumlah halaman tidak ada. Yang kedua yaitu ada pembukaan, yang ketiga ada isi, yang keempat ada penutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.